Ini gaya pertama. Namanya tipe hedonistik. Pak, orang seneng, orang mencari kenikmatan, masa enggak boleh? Yang bilang enggak boleh siapa? Boleh saja. Toh ada orang yang tujuannya ini. Meskipun nanti dengan makna hidup tertentu, tujuan yang hedonistik ini rasanya kurang tinggi. Kurang utama. Tapi ada orang seperti ini, mungkin banyak malahan. Hidup itu nyari senang saja. Nyari nikmat saja. Oke, mungkin banyak yang tidak merasa bahwa dia seorang hedon. Padahal hedon itu mungkin bisa kita semua hari ini. Ingin nyari senang saja. Pak, wong duit saya tidak banyak, tidak ada hubungannya dengan duit tidak banyak atau duit sedikit. Karena hedon itu orang yang orientasinya kenikmatan saja. Kalau istilahnya Plato dan Imam Ghazali itu yang dipikir urusan perut ke bawah. Ini orang hedon biasanya. Yang kedua, kalau ini Aristoteles dan kawan-kawan, virtue etik, eudaimonistik. Tujuan hidup yang arahnya pada kebahagiaan dan keutamaan. Jadi kalau tadi tujuan hidup menikmati kesenangan, kalau eudaimonistik ini tujuan hidupku mengembangkan diri dengan melakukan kebajikan yang di situ kemudian mencapai kebahagiaan. Ini tujuan eudaimonistik. Biasanya alurnya begini. Pengetahuan, kebajikan, virtu, dan kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia ya dengan ilmu. Setelah ngerti ilmunya kita amalkan dalam kebajikan. Kalau sudah melakukan kebajikan, kita akan bahagia. Jadi tipe pertama tadi hedonistik, hidup mengejar kesenangan. Kalau tipe kedua hidup melakukan kebajikan. Jadi tujuanmu adalah melakukan kebaikan. Yang dari situ kamu asumsikan kamu bisa bahagia. Kalau yang pertama hidup senang-senang, yang dari kesenangan itu menemukan kebahagiaan. Nah ini beda orientasi. Mungkin banyak juga teman-teman yang sing penting dadi wong apik, itu aja. Good life. Jadi cuma itu saja. Ini namanya tipe tujuan eudaimonistik. Nanti ada tipe utilitarian. Tipe utilitarian itu tujuan hidupnya adalah memberi kebahagiaan, kemanfaatan untuk banyak orang. Jadi tujuan hidupku adalah memberi manfaat sebesar-besarnya agar sebanyak mungkin orang bisa hidup lebih baik. Ini utilitarian. Kemanfaatanmu terhadap masyarakat di dunia sosial. Nanti ada lagi tipe transendental. Tipe transendental itu tujuan hidup kita adalah menuju Tuhan, bahagia di akhirat, masuk surga. Ini tipe religius, transendental. Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Augustinus, dan lain sebagainya yang religius tujuannya agama. Mungkin banyak di antara kita yang tipe tujuannya religius. Akhirat, surga, Tuhan, itu. Ini tipe ini. Ada lagi altruisme. Kalau altruisme itu mengorbankan diri untuk orang lain. Ini altruis. Jadi kan banyak orang yang membahagiakan orang lain meskipun aku sendiri harus
berkorban. Biasanya dianalogikan dengan lilin. Dia menerangi sekitarnya meskipun pada akhirnya dia akan habis. Ini tipe altruis. Pak, tujuan hidup saya itu Pak hanya satu Pak, membahagiakan orang tua. Itu saja Pak. Meskipun saya harus sengsara ini, sengsara itu, susah ini, susah, tidak masalah. Saya sengsara juga tidak masalah, asal orang tua saya bahagia. Ini namanya tipe altruis. Mungkin ada yang malah bukan orang tua, sahabat. Yang penting saya bisa membantu sahabatku. Nah, tipe altruis. Aku tidak makan, tidak apa-apa, asal sahabatku makan. Karena ada orang tipe yang sangat setia kawan seperti itu. Ini namanya tipe altruis. Nanti ada orang yang cita-cita tujuan hidupnya adalah pengembangan diri, humanistik. Gimana aku mengaktualkan potensiku, aktualisasi diri. Tujuan hidupku adalah menjadi manusia yang utuh, bermartabat, teraktualkan segala potensi. Nah, ini namanya tipe humanistik. Terus tak lanjutkan ya. Ini semua tema sudah pernah kita bahas. Ada lagi tipe stoik. Kalau tipe stoik, tujuan hidupku adalah hidup yang selaras dengan alam. Menerima apapun ketetapan Tuhan. Dan mengabaikan apa yang di luar kemampuan. Jadi menerima apapun ketetapan atas kita, sibuk yang dalam kendali dan membiarkan apa yang di luar kendali. Ya sudah, di luar kendali saya tidak kuasa atas itu, saya kuasanya ini. Dan hidup secara alami, ini gaya stoik. Kemudian ada lagi, kalau ini kebalikannya. Yang awal tadi semua bertujuan. Kalau ini terakhir nihilistik. Tujuan-tujuan itu tidak ada. Tujuan hidupku apa? Tidak ada. Tidak pakai tujuan. Hidup ini absurd. Tidak pakai tujuan-tujuanan. Nah, ini kelompok nihilis. Nietzsche, Albert Camus, dan lain sebagainya. Ada banyak ya tipe-tipe tujuan hidup. Ini nanti jadi referensi saja buat teman-teman. Ingin ada di titik mana? Ingin sampai di tujuan hidup yang mana? Nihilistik kah? Stoik kah? Humanistik kah? Altruis kah? Religius, utilitarian, eudaimonistik atau hedonistik? Atau tidak semuanya, saya tambah bingung, Pak. Ya. Ini pembanding saja ya dari ranah filsafat. Teman-teman boleh tidak semuanya bikin sendiri tujuan hidup mau apa, silahkan. Bahkan ada pertanyaan begini. Apa mungkin Pak tujuan hidup itu lebih dari satu? Punya tujuan banyak. Saya itu ya pingin senang-senang Pak, sekaligus bahagia, sekaligus religius, sekaligus bisa berkontribusi pada orang lain. Apa bisa Pak? Jawabannya bisa saja, kenapa tidak? Asal tidak konflik. Nanti ada konsep begini. Tujuan hidup itu bisa berjenjang. Dulu waktu kita belajar di Martin Seligman itu. Ada orang yang tujuan hidupnya ingin senang-senang saja. Pleasure life. Kemudian ada yang tujuan hidupnya good life. Hidup benar, hidup baik.
Nanti yang ketiga ada yang